Malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan manfaat buah demi buah daripada keyakinan yang bagus kepada Allah, keyakinan yang cantik kepada Allah. Yang sudah kita pelajari adalah definisi keyakinan, kemudian kita telah pelajari cara-cara memperkuat keyakinan kepada Allah, dan malam hari ini pembahasan kita berbicara apa manfaatnya bila orang telah memiliki keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dampak positifnya bila orang itu di dalam qalbunya ada keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-haddad radhiyallahu ta'ala an wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa min samaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillah. Setengah daripada buah keyakinan itu as-sukunu ila wa'dillah, yaitu tenang kepada janjinya Allah. Wasiqatu, dan percaya habis bidomanillah, dengan jaminan Allah. Wal iqbalu bikunhil himmati ala Allah, dan menghadap dengan hakikat, dengan sepenuh cita-cita atas Allah Ta'ala. Wa tarku ma min sya'nihi an yasghala anillahi ta'ala, dan meninggalkan sesuatu yang daripada kelakuannya, yaitu bahwa menyibukkan ia daripada Allah Ta'ala. Warruju'u fi kulli halin ilallah, dan kembali pada segala keadaan kembali kepada Allah. Wastifraghut taqati fi ibtighai mardatillah, dan menuangkan kemampuan pada mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Segini aja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita
Malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan manfaat buah demi buah daripada keyakinan yang bagus kepada Allah, keyakinan yang cantik kepada Allah. Yang sudah kita pelajari adalah definisi keyakinan, kemudian kita telah pelajari cara-cara memperkuat keyakinan kepada Allah, dan malam hari ini pembahasan kita berbicara apa manfaatnya bila orang telah memiliki keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dampak positifnya bila orang itu di dalam qalbunya ada keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imamul Haddad, keyakinan itu bila mana telah terhujam di dalam qalbu seorang hamba Allah, maka qalbu itu akan memunculkan cahaya, akan memunculkan buah, akan memunculkan sinar, dan akan menghilangkan keraguan-raguan dan kebimbangan di dalam hidup dan kehidupannya. Jadi kembali setelah kita pelajari definisi keyakinan, faktor-faktor pendorong keyakinan yang bagus kepada Allah, malam hari ini kita membahas tentang buah-buah dari keyakinan yang bagus. Kata Imam Haddad, bila mana keyakinan itu telah sampai, telah menetap, telah mengakar di dalam hati sanubari seorang hamba, di dalam hatinya, maka hati itu memunculkan cahaya, memunculkan buah yang menarik, buah dan manfaat yang bagus, serta hilang keraguan-raguan dan kebimbangan dalam hidup. Lalu apa manfaatnya bila kita memiliki keyakinan yang bagus? Apa manfaatnya bila kita telah cantik keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana implementasi daripada keyakinan, mana aura yang muncul dalam keseharian muslim bila telah memiliki keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Haddad, wa min samaratil yaqini as-sukunu ila wa'dillah. Betapa banyak manfaat-manfaat yang muncul, buah-buah yang muncul dari pohon yang namanya keyakinan. Yang pertama, as-sukunu ila wa'dillah. Dia akan tenang, dia akan tenteram hatinya
terhadap janji-janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Andai anda bersyukur, benar-benar bersyukur, Allah akan tambahkan 3 kali lipatnya. Nikmatnya akan bertambah, bertambah, bertambah. Bila yakin ini mantap kepada Allah, maka kita akan tenang dengan janji-janjinya. Kalau Allah udah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah sudah janji, janjinya tidak pernah meleset. Masalah cepat atau lambat, ini berbicara tentang kesiapan si hamba menerima buah daripada janji-janji tersebut. Pokoknya kita tugasnya kalau punya keyakinan yang bagus, hidupnya akan tenteram dengan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Tenang. Kalau sudah Allah janji, jangan sampai memunculkan keraguan meski belum kelihatan nampak dari janji-janji Allah itu. Jangan bertanya mana janji itu. Akan tenang. Satu bukti, Nabi Ibrahim alaihi salam bergelar Khalilur Rahman, kekasih Allah, dan namanya abadi. Setiap solat dimintakan rahmat untuk Ibrahim alaihi salam. Dalam solat kita, kama sallaita kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim ini orang yang memiliki keyakinan yang bagus, mantap keyakinannya sama Allah. Ketika beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin, Tuhan anugerahkanlah kepada saya anak keturunan yang termasuk daripada orang-orang soleh. Saya minta dikasih keturunan daripada hamba yang soleh. Kalau timbang asal keturunan saya enggak mau. Kalau timbang anak doang saya enggak mau. Tapi saya mau diberi anak yang soleh. Maka Nabi Ibrahim berdoa dan yakin, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan ijabah bagimu. Yakin doa itu diijabah oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim setahun demi setahun belum ada perubahan pada Siti Sarah alaihissalam, istrinya. Enggak punya anak. 3 tahun doa enggak berhenti, Rabbi habli minas solehin, terus diwirid. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun menikah, 30 tahun menikah, belum juga ada keturunan dari Siti Sarah. Saking pengennya sebagai istri, lakinya bahagia punya anak keturunan, dicarikan perempuan yang salehah namanya Siti Hajar yang nyariin bininya Nabi Ibrahim, cariin, dikawinin tuh laki, bang nikah ini modal buat nikahnya. Nikah juga udah 30 tahun sama Siti Sarah, sama Siti Hajar, belum juga anak. Setelah 50 tahun, 30 tambah 50, berapa itu ya? 80 tahun, hamil Siti Hajar dan punya anaklah yang kemudian diberi nama Ismail. Dengan bahasa Ibrani, Isma artinya pengijabahan, El artinya Tuhan.
Dalam dunia Kristen itu suka disebut gereja Betel, rumah Tuhan. Gereja Immanuel, iman kepada Tuhan. Jadi Ismail, pengijabahan Allah. 80 tahun dia doa enggak berhenti siang malam. Setelah 80 tahun menikah punya anak namanya Ismail. Girangnya setengah mati. Nabi Ibrahim girah 80 tahun wirid. Kenapa? Nabi Ibrahim yakin bila berdoa tiba waktunya Allah kasih. Keyakinannya mantap sama Allah. Kenapa? Memiliki as-sukunu ila wa'dillah, ketenangan jiwa pada janji Allah, karena memiliki keyakinan yang bagus sama Allah. Keyakinan yang bagus sama Allah. Kalau kita salat duha baru seminggu, warung enggak berubah-berubah, enggak ada tanda-tanda geliat tambah maju, berhenti salat duhanya. Ini wiridan orang manjur, wiridan orang manjur. Baru-baru seminggu. Nabi Ibrahim 80 tahun masih dikasih nama anaknya Ismail, hasil pengijabahan Allah. Pada 80 tahun doanya, wiridnya, enggak sebentar. Kita baru 5 tahun menikah belum punya anak udah gusar, uring-uringan. Itu tandanya keyakinannya belum bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap kayak Nabi Ibrahim. Allah jawab setelah 80 tahun, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar gembira Ibrahim dengan anak keturunan jenis kelamin laki-laki. USG udah ada, tahu Ibrahim laki, belum lahir. Halim, yang akhlaknya sabar, sabar luar biasa. Itu hasil daripada doa. Orang kalau yakin mantap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketentraman sama janji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelarnya Habibullah sebagai teladan besar bagi kita di Mekah. Sesudah wafatnya Siti Khadijah, 3 hari berikutnya wafat Abu Talib. Udah nggak ada lagi penolong dari dalam. Siti Khadijah tempat konsultasi, Abu Talib pembela dari luar, nggak ada juga. Maka Nabi mau meletakkan dasar-dasar negara yang penuh dengan keamanan. Nabi punya inisiatif, Taif aja dah. Taif daerahnya sejuk, tapi pada akhirnya bukan itu yang akhirnya Allah pilihkan Madinah Al-Munawwarah. Itu hasil daripada permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membangun satu peradaban. Bukan di Taif, ternyata tinggalnya di Madinah. Kalaulah Taif menjadi pusat peradaban kala itu, dakwah Nabi diterima dan Taif menjadi pusat peradaban Islam, orang berkata Muhammad ini demennya puncak, daerah dingin. Bisa ada orang berkata begitu, daerah dingin. Tapi tidak. Daerah yang ditempati Nabi, daerah yang paling tidak menariknya daerah.
tempat jin buang anak, daerah yang tidak menarik. Yasrib enggak didemenin oleh orang, daerah konflik, perang saudara mulu antara Aus dan Khazraj. Airnya gatal kalau buat mandi, kalau buat minum korengan. Tanahnya menimbulkan virus, tanahnya. Begitulah Yasrib. Enggak enak daerahnya. Tapi ketika diinjak oleh Nabi tinggal di Madinah, Yasrib berubah nama menjadi Thaibah, daerah subur, ijo royo-royo. Suburnya Madinah bukan karena Madinahnya, karena diinjak oleh Rasulullah. Pokoknya wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak bakalan kepengen nyusahin manusia asal engkau ada di tengah-tengah mereka. Kalau Nabi Muhammad ada di dada kita, di tengah-tengah kita, yakin 1000% kita enggak bakal ngalamin susah hidup. Kenapa hidup kita susah? Kurang naruh Nabi Muhammad dalam hati, kurang baca solawat. Baca solawat aja hitung-hitungan, ngebut lagi so begitu, kurang. Begitu saudara. Maka Nabi Muhammad ada di Madinah yang tadinya bukan negeri apa-apa, berubah menjadi tanah suci yang keberkahannya 2 kali lipat dari keberkahan kota Mekah. Itulah Madinah. Kenapa? Karena bersentuhan dengan Nabi Muhammad yang punya keyakinan yang bagus sama Allah. Pribadinya rahmat. Airnya yang tadinya gatal menjadi rebutan sumur-sumur Madinah. Mana sumur yang diludahi Nabi, mana sumur yang dipakai wudhu Nabi, begitu seterusnya. Apanya aja. Ampelah Nabi masuk Madinah lewat Saniyatul Wada. Mana itu Saniyatul Wada? Di mana? Kuba? Bukan. Begitu. Saniyatul Wada adalah daerah untuk masuk Yasrib yang paling mengerikan. Yahudi bilang kalau masuk ke situ, lewat situ, kata Yahudi, pokoknya pala misah sama badan, tinggal nyawa, nggak ada nyawanya lagi. Andai tidak mati, mesti penyakitan. Itulah Saniyatul Wada, daerah itu. Maka Nabi enggak ada yang mikirin, enggak ada yang punya pikiran barang itu kalau Nabi bakal masuk Madinah lewat daerah yang serem menyeramkan. Pada korengan palanya putus dari badannya. Begitulah yang viral berbicara Saniyatul Wada. Tapi Nabi lewat situ enggak apa-apa, enggak korengan, enggak mati. Orang Madinah paham, ini Yahudi yang bangsat ini, tukang ngibulin, ngancurin kita, bikin ribut aja, kata Aus dan Khazraj. Begitu. Enggak apa-apa, Nabi enggak putus palanya. Dinyanyikan oleh orang-orang Madinah, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i. Begitu. Daerah yang katanya serem, enggak, Nabi lewatin. Akhirnya warga Madinah berani lewat situ. Kenapa? Karena bersentuhan Nabi Muhammad yang memiliki keyakinan yang bagus. Wa min
samaratil yaqin as-sukunu ila wa'dillah. Akan mantap dengan janji-janji Allah. Siapa yang nanam kebaikan, hasilnya kebaikan. In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Anda berbuat baik, buat Anda juga. Berbuat jahat, buat Anda. Maka kita terus berbuat baik. Enggak usah pikirin orang ngomong apa, jalanin kebaikan. Mantap janji Allah akan berbuah dan orang bakal melihat hasil daripada buah itu. Begitulah hidup. Itu satu. Dua, kata Imam Haddad, buah dari keyakinan wasiqatu bidomanillah, akan mantap hati dengan jaminan Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah makhluk melata di muka bumi melainkan jaminan Allah rezekinya. Kalau udah ngomong Allah dijamin rezekinya, akan tenang dan percaya, enggak stres kayak tenangnya bocah seumur ini nih. Begitu. Allah hadirkan ngaji juga bocah biar kita yakin. Mau lebaran kurang 3 hari kek enggak puyeng, mau sekolah bayarannya mahal kek bocah tuh kagak puyeng, enggak kagak. Kenapa? Yakin ada yang ngurusin. Kalau kita punya keyakinan itu bahwa Allah ngurusin kita, akan tenang hidup kita. As-siqatu bidomanillah, percaya habis dengan jaminan Allah. Bila ayam aja diopenin nama Allah rezekinya. Yang kontrakan gak punya, kantor gak punya, bikin rumah gak bisa tuh ayam. Begitu. Hidup juga, masa ya kita yang bisa. Begitu. Kita bingung. Ini karena keimanan kita belum pada taraf yakin, belum mantap keyakinannya. Hidup ayam. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Anda berjibaku mengejar yang dijamin, sedangkan Anda sembrono pada yang diperintah, itu pertanda pupusnya cahaya keyakinan, tidak berbuah. Buahnya keyakinan akan berjibaku pada yang diperintahkan oleh Allah dan akan berjalan biasa, nyantai pada yang dijamin oleh Allah. Rezeki dijamin, surga tidak dijamin. Kita masuk surga atau tidak, enggak ada jaminan. Kudu ibadah. Itulah perintah. Rezeki mau ibadah mau kagak, rezeki dikasih. Orang kafir aja dibagi oleh Allah, ayam aja dibagi oleh Allah, kucing dibagi oleh Allah. Itu udah pasti. Maka orang yang keyakinannya bagus, dia bakal berjibaku pada urusan yang diperintahkan oleh Allah, yakni ibadah. Itu mengapa kita dengar ibadahnya para sahabat, ibadahnya para tabi'in, ibadahnya para imam-imam mujtahid. Kenapa? Karena ada as-siqatu bidomanillah, ada keyakinan yang kuat dengan jaminan Allah. Dulu ada kisah menarik saat Imam Syafi'i mondok di Imam Malik. Imam Syafi'i mondok sama Imam Malik. Waktu jadi santri, Imam Syafi'i gusar. Biasa santri masih gusar. Kata Imam Syafi'i, kudu pala jadi kaki, kaki jadi pala, baru dapat rezeki. Kata Imam Malik, gurunya enggak, Syafi'i enggak. Syafi'i enggak. Allah udah bilang, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk hidup yang di muka bumi ini biar enggak bisa lari, melata doang, kayak kaki 1000.
kaki 1000, yang tinggal 998 kurang 2, sebab dia lewat dekat tinja, duanya buat nutupin hidung, sehingga 998 kakinya yang ada. Nggak bisa lari, kaki 1000 nggak bisa lari. Yang kakinya 2 larinya kencang, yang kakinya 2 ini orang. Begitu saudara, dijamin rezekinya sama Allah. Kata Imam Malik, Allah udah jamin rezeki, apalagi kita ngaji Syafi'i. Ada lagi jaminan dari Rasulullah, innallaha subhanahu wa ta'ala qad takaffala li talibil ilmi birizqih. Allah sudah jamin sama orang yang doyan ngaji rezekinya lebih lagi daripada yang enggak ngaji. Jaminan Rasulullah yang sampaikan itu. Kata Imam Malik, mantepin aja keyakinan rezeki dijamin oleh Allah. Kata Imam Syafi'i, enggak bisa, kita kudu berjibaku. Enggak, rezeki dijamin. Imam Syafi'i bertahan dengan hujahnya, kudu berjibaku. Gurunya Imam Malik, enggak, rezeki dijamin sama Allah. Pokoknya kalau udah rezeki kita enggak bakal enggak, kudu sampai sama kita. Biar kita duduk di sini aja nih. Kata Imam Malik bilang begitu. Kata Imam Syafi'i, enggak, kudu berjibaku. Kata Imam Malik, enggak. Akhirnya Imam Syafi'i mau membuktikan argumennya bahwa kudu berjibaku. Keluar dari pondok hari itu, pergi ke pasar Madinah. Dia bantuin sama orang nyortir anggur, mau dipak-pakin. Begitu, disortir, dipilihin. Biasa kayak jengkol aja begitu di pasar Bayoran, ada banyak kotak-kotak begitu. Tadinya mau satu dari karungnya dipilihin, yang gedenya rata sebelah mari agak tuaan, yang rada nanggung di sebelah mari rada murahan. Begitu, kelihatannya bagus, kok muda, ini karbitan ini. Itu begitu, karbitan, kelihatannya doang bagus. Begitu. Ada juga yang muda, itu di kotak-kotakin tuh di pasar Bayoran, dari sekarung disortir. Begitu juga anggurnya disortir. Imam Syafi'i luar biasa sampai keluar keringat. Dapat upah Imam Syafi'i 5 kilo anggur, 5 kilo dari hasil nyortir oleh bosnya. Kata Imam Syafi'i sambil nenteng anggur, emang juga apa gua kata, emang rezeki itu kudu diikhtiari berjibaku. Ini tandanya gua dapat anggur 5 kilo dengan berjibaku. Kata Imam Syafi'i, gua mau bilang nih sama guru, biar guru paham bahwa kudu berjibaku. Akhirnya karena hormat sama guru dibagi Imam Malik 2 kilo sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i sambil nyengir-nyengir, ditanya, ma adhakak, kenapa ente nyengir-nyengir? Saya menang guru. Menang apa? Nih, kudu berjibaku dapat. Guru makanin hasil saya. Maka Imam Malik makan tuh anggur. Sekali makan nyengir, makan lagi nyengir, sampai ketawa Imam Malik. Imam Syafi'i nanya, ngapa ente ketawa guru? Kan apa gua kata, kalau udah rezekinya biar nggak kemana-mana dapat. Saya dari pagi nggak ke pasar, nggak kemana, makan anggur saya 2 kilo 2 kilo. Emang juga rezeki udah dijamin. 2 kilo rezeki saya hari ini, nggak luput. Duduk kan ente tahu dari pagi saya ngajar di Masjid Nabawi ini dari pagi sampai sekarang. Imam Syafi'i ketawa, iya juga, keyakinan itu berbeda-beda ternyata. Begitu, berbeda-beda keyakinan itu, berbeda-beda keyakinan itu.
Lama-lama kayak model Imam Malik dicontoh di modern ini. Di rumah aja, nggak perlu pergi-pergi ke pasar, kudu bayar parkir, kudu bayar ini preman yang malakin, kudu bayar retribusi, bayar ini. Di rumah aja pakai TikTok, nggak kemana-mana, sambil pakai sempak doang jadi dapat untung. Ditutup sekarang begitu, ditutup. Sian banget, ya Allah, baru mau dagang begitu. Rezeki nggak kemana, nggak kemana. Kalau udah rezekinya begitu, rezekinya nggak bakalan ketukar. As-siqatu bidomanillah. Orang yang memiliki keyakinan yang bagus akan memunculkan cahaya kemantapan dengan jaminan Allah. Bila ayam aja dipikirin rezekinya sama Allah, apa ya kita? Bila kucing aja nggak ditelantarin apa Allah, apa ya kita yang ngaji, yang ibadah nggak dikasih makan sama Allah. Mantepin aja, mantepin keyakinan itu, mantepin. Ada namanya as-siqah bidhamanillah. Kata Imam Syafi'i, wa rizquka la yafutuka bit ta'anni wa laysa yazidu fir rizqil ana'u idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Rezekimu tidak bakal berkurang dengan santai-santai. Contohnya guru saya Imam Malik 2 kilo aja duduk aja di situ. Walaysa yazidu fi rizqil ana'u, tidak akan nambah banyak dengan pala jadi kaki, kaki jadi pala ampe enggak ibadah, enggak juga. Namun bila Anda memiliki jiwa yang qanaah, sama antara Anda dan orang kaya raya, sama-sama merasa puas dengan apa yang ada. Itulah Imam Syafi'i. 2 buah dari keyakinan, mantap sama Allah, mantap sama jaminan Allah. Kucing yang kagak bisa berenang, gak bisa mancing, makanannya ikan di laut, di air. Kucing sampai detik ini sama air takut hidup. Masa iya kita yang ada tangan, ada kaki, ada ijazah, ada toko, bingung, ada masalah pada keyakinan kita sama Allah. Kita kudu minta sama Allah tentang yakin yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, kata Imam Haddad, buah dari keyakinan adalah al-iqbal bikunhil himmah ala Allah. Kita akan tampil, kita akan menghadap, kita akan dekat dengan penuh cita-cita kepada Allah. Kita akan dekat sama Allah. Kita ibadah dengan penuh kemantapan iman. Kita yakin kita ibadah Allah nggak ambil untung. Ta'atuka la yazidu fi izzihi, la yazidu fi izzihi ta'atuka. Tidak akan menambahkan kemuliaan Allah ketaatan Anda. Wala yanqusuhu maksiatuka, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah oleh kedurhakaanmu. Enggak. Dalam bahasa yang lain di dalam hikam, la yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaih. Tidak akan menambahkan pada kemuliaan Allah oleh kedekatan orang yang dekat sama Allah. Enggak. Kita makin berupaya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena manfaatnya buat kita. Manfaatnya buat kita. Maka kita makin tambah ibadah, makin tambah bersolawat, makin tambah demen kita. Kenapa? Karena kita yakin yang manfaat kita. Yang manfaat bukan Allah. Kita solat yang untung kita. Kita solat duha yang rezekinya bakal banyak bukan Allah, kita. Dengan baca solawat rezekinya bakal banyak bukan Allah, kita. Ketika Ubay bin Ka'ab nanya sama Rasulullah, berapa
saya baca salat sama engkau sehari ya Rasulullah, seperempatkah? Bagus. Kau lebihin, lebih bagus lagi. Setengahnya dari waktu kami, bagus. Kau lebihin, lebih bagus lagi. 2/3-nya, bagus. Kau lebih bagus lagi. Seluruhnya kalau begitu buat solawat aja, mangkau aja ada wiridan saya, hari-hari saya, kata Ubay bin Ka'ab. Bagus. Kalau sampai kayak begitu, idan tukfa hammak wa yughfar dambuk wa yaksur rizquk. Kalau begitu ente gak bakal ngalamin susah, dosa ente rontok, rezeki ente berlimpah. Nyata betapa kita makin dekat dengan Allah, makin untung kita, bukan Allahnya. Maka menjalankan perintah Allah sebetulnya mengintimkan diri kita dengan Allah, bukan apa-apa. Allah nggak perlu kita ibadah, kita nggak ibadah Allah nggak rugi. Maka orang yang punya keyakinan yang bagus akan al-iqbalu bikunhil himma ala Allah, akan tampil, akan menghadap, akan mendekat dengan sepenuh kemauan kepada Allah. Makin mantap keyakinannya sama Allah, makin serius kepada Allah dalam hal ibadah-ibadahnya, mantap. Inilah buah dari keyakinan, buah dari keyakinan. Pokoknya tebar aja kebaikan. Yang namanya kebaikan tetap bakal berbuah kebaikan. Jangan hiraukan orang berkomentar, itu urusan orang. Saudara demen sedekah nyantun yatim, nyantuni aja. Nanti orang kata ria, itu urusan orang. Saudara terus saja, jangan pikirin orang tuduh ria, urusan dia. Masih bagus ria sedekah daripada ngaku-ngaku ikhlas sedekah kagak. Yatim tetap aja bakal kelaparan. Bantu, biarin. Begitu sampai muncul sebuah buah al-iqbal bikunhil himma ala Allah. Bakal mantap di dalam menghadap kepada Allah. 3, 4 buah dari keyakinan, tarkuma min sya'nihi an yashghala anillahi ta'ala. Buah dari keyakinan kepada Allah akan meninggalkan hal-hal yang menjauhkan dengan Allah. Apa saja yang bikin jauh dari Allah dia tinggalin. Kenapa? Karena udah mantap. Qulillah sumadharhum fi khawdi yal'abun. Bagaimana itu? Qulillah sumadharhum. Apa itu ayatnya itu? Khawdihim yal'abun. Tinggalin, udah Allah aja mantap. Tinggalin mereka pada perbincangan mereka, mereka main-main, urusan mereka. Kita jangan pikirin kemana-mana. Jangan sampai kita berkomentar, ngapa itu ya? Bayi baru lahir udah langsung jadi ketua umum aja. Nggak usah. Kita ngaji aja, ngaji aja. Jangan pikir kemana-mana. Yang manfaat buat kita aja apa? Dikir, dikir. Jangan kemana-mana pikiran kita. Nggak usah. Pikiran kita adalah menuju kepada Allah. Buang yang bakal menjauhkan kita dari Allah. Mau ngapain? Nggak usah. Kita pikirin aja apa hari ini yang harus saya lakukan untuk Allah. Ini yang diprogram dalam hidup demi hidupnya. Selalu begitu. Apa yang harus dilakukan pada hari ini untuk Allah, sehingga hidupnya penuh dengan manajemen hidup, diatur jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian, manfaat, supaya tidak ada hal yang sia-sia dalam hidup. Apa aja masih banyak dikerjakan. Ibarat kita jaga warung masih sepi, zikir, biar manfaat. Zikir aja, apa yang kita bisa. Begitu, silakan dibaca. Bagus, begitu. Begitu. Ada yang beli, kita istirahat. Sama ini juga kita minta sama Allah buat bekal ibadah. Habis itu zikir lagi. Begitulah kita hidup manfaat. Kita meninggalkan hal-hal yang kurang berfaedah. Kurang-kurang ada manfaatnya kita tinggalin. Yang banyak manfaatnya dalam hidup dikerjakan. Kenapa? Karena penuh keyakinan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kita butuh banyak-banyak ganjaran.
Kita butuh banyak-banyak ibadah. Ini yang paling pokok. 4. 5. Warruju'u fi kulli halin ilallah. Orang yang mantap keyakinannya kepada Allah, bahwa apa saja yang bakal mengenai kita mesti kena, biar dialang-alangin. Apa aja yang dialang-alangin orang, kalau kata Allah sampai sama kita, kudu sampai. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Bila kita yakin ini, annama asobaka lam yakun liyukhti'ak wa anna ma akhto'aka lam yakun liyusibak. Apa aja yang bakal nyampe sama kita, enggak bakalan ada yang bisa menghalangi untuk tidak sampai. Apa saja yang tidak sampai sama kita, biar diupayakan berbagai upaya, tetap aja enggak sampai, maka kita bakal balik sama Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita dapat musibah, Allah punya urusan. Allah punya urusan, enggak bisa. Maka kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang fitnah kita, biarkan itu urusan dia. Ini adalah urusan kita, kudu mantap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita rujuk ila Allah, sebab paham wa ilaihi turja'ul umur. Hanya kepada Allah dibalikin segala perkara. Apa saja kita balikin nama Allah. Kita sakit, yang membuat sakit Allah akan tenang dan akan ringan. Mungkin ini kaki kotek-kotek bekas dulu jalan yang enggak. Jadi sekarang ini dikasih biar jalannya kita ke masjid, ke majelis, biar kita mau zikir sambil ngusap-ngusap dengkul. Ya Allah, ya Allah, masih bagus. Dulu dengkulnya enggak begitu, enggak bisa. Ya Allah, ya Allah, rujuk ama Allah. Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari, liyukhaffif alamal bala'i ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwal mubli. Keyakinan anda yang memberi cobaan hidup adalah Allah, akan meringankan beban derita yang ada. Makanya kita balikin segala sesuatu sama Allah. Ada apa ini? Di balik ini ada apa ini? Itu yang kemudian kita akan sedikit lega dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama, tenang pada janji Allah. Kedua, percaya habis dengan jaminan Allah bahwa hidup di dunia enggak bakalan enggak, pasti dikasih rezeki sama Allah. 3, mantap menghadap dengan penuh semangat kepada Allah. 4, meninggalkan yang kurang-kurang berfaedah. 5, balik kepada Allah dalam segala persoalan kehidupan. Balikin nama Allah, balikin. Jangan-jangan Allah udah bosan nyari kita. Bukan kitanya, Allah udah bosan dicari di kelompok orang yang salat duha, kita nggak ada. Dicari di kelompok orang yang tahajud, kita nggak ada. Dicari di kelompok orang yang baca Quran saban hari sejuz, nggak ada. Kemana lagi nyari kita Allah? Maka kita kudu balik ini mama Allah, kudu balik arruju ilallah fi kulli hal. Kita kudu balik sama Allah dalam segala kondisi kehidupan. Ujian apa saja yang nggak enak, balikin nama Allah, biar ringan beban derita yang ada. Terakhir, keenam, di antara manfaat daripada keyakinan yang Imamul Haddad angkat, 6 manfaat keyakinan. Istifraghut taqah fi ibtigha'i mardatillah. Kita akan mengerahkan segala daya kemampuan yang kita miliki untuk mencari ridha Allah. Kita nggak bisa sedekah kayak orang dengan duit karena mereka punya duit. Kita masih punya mulut dengan doa, doain. Kita nggak bisa dengan mulut, dengan tangan tuntun orang yang buta untuk nyebrang, itu juga sedekah. Nggak bisa dengan itu, dengan diem. Udah jangan nyelak, bantu kagak nyelak mulu, sian pengurus masjid begitu, nyelak mulu, bantu kagak begitu. Maka diemnya saja udah istifraghut taqah fi ibtigha'i mardatillah, udah mengerahkan kemampuan pada mencari ridha Allah. Maka hidupnya selalu yang dicari ridha Allah. Bisnis yang dijalankan bukan apa yang orang suka, bukan apa yang orang mau, tapi apa yang Allah suka. Inilah program dia.
apa yang Allah mau. Kita bisnis transparan, silakan transparan. Maka yang transparan, terbuka, enak, efisien, didemenin orang maju-maju bisa aja. Kita nggak usah takut. Maka apa saja larikan untuk mencari ridhonya Allah. Kata Imam Haddad, 6 di antara manfaat buah cahaya yang muncul dari keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan rezeki akan tenang, urusan kita, omongan orang kita akan balikin sama Allah. Urusan berbuat baik, kita percaya sama janji Allah, kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan berbuah keburukan, sehingga hari-hari kita dipenuhi apa yang Allah suka dari kita. Maka inilah yang kita kerjakan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dari sisa umur kita. Kalau kita pengen betul-betul nyampe sama Allah, dasar pertama, mantapkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, segini nih bacaan kita untuk malam hari ini. Ngaji segini aja, ndak ada tanya jawab, kita baca Fatihah saja. Mudah-mudahan duduk kita di majelis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita semuanya limpahan barokah, keyakinan kita makin bagus sama Allah, rezeki kita makin berkah, usaha-usaha kita berkah, ilmu kita berkah, keluarga dan anak keturunan kita berkah, lingkungan kita berkah. Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.